warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Malikul Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang yudikatif. Apabila melihat pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yudikatif ini memiliki dua makna berupa, yaitu bersangkutan dengan badan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan dan bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yudikatif adalah lembaga atau badan negara yang mempunyai fungsi dan peran dalam hal mengadili perkara atas siapapun, terutama yang melanggar perundang-undangan. Sedikit tambahan, pembagian kekuasaan yang didasarkan pada fungsi akan menunjukkan adanya perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintah, terutama yang bersifat eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian itu semua dengan tarias politika. Ada 3 lembaga negara di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR, yaitu, dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau disebut dengan DPD. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri. Masing-masing lembaga negara ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Usna, NIM 2202589. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu lembaga yudikatif. Nah, di negara kita ini terdapat 2 lembaga atau badan negara yang menjalankan kekuasaan yudikatif, yakni Mahkamah Agung atau bisa disingkat MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari yudikatif. Jadi, lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintah yang fungsinya mengawasi penerapan undang-undang atau undang-undang dan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman, kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung. Apa sih Mahkamah Agung itu? Jadi, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disingkat MARI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi yudikatif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkan Taibah dari kelompok 7. Mengenal Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga negara Indonesia yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kewajiban yakni sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Menguji undang-undang terhadap memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewajiban Mahkamah Konstitusi. Tugas yudikatif. Bidang yudikatif bertugas atau berhak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Bidang diplomatik bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Contoh yudikatif. Lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Yudisial atau disingkat dengan KY. Kekuasaan yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar dan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Judi dari Fakultas Sosiologi kelas 1C. Saya ingin mempresentasikan tentang pemegaan kekuasaan yudikatif di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Pengertian dari Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, seperti lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden, member, gerasi, dan rehabilitasi. Mengajukan 3 anggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Nomor 24 Tahun 2004. Adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang 1945. Memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan tentang hasil pemilihan umum. Wajib member keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang 1945. Memutuskan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan pelaksanaan berwenang bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Adapun kewajiban dan wewenang Komisi Yudisial adalah sebagai berikut.
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim KEPPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Akbar Al-Idrus dari kelompok 7 akan menjelaskan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kewenangan menetapkan nilai hukum dari tindakan masyarakat berdasarkan kaidah hukum yang menyematkan akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah MA. Badan peradilan seperti disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, 4. Peradilan tata usaha negara. Dan saya akan menjelaskan juga tujuan yudikatif. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk menguji UU terhadap UU, memutuskan persengketaan, memutuskan perubahan partai politik, dan memutuskan perselisihan dan persengketaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman itu dapat diartikan sebagai kewenangan menetapkan nilai hukum dari tindakan masyarakat berdasarkan kaidah hukum dan menyematkan akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan seperti disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan tentang pembentukan lembaga yudikatif. Sejarah Komisi Yudisial itu dimulai pada tanggal 19 November 2001. Pada saat itu sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi atau dasar negara dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penjelasan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Julkhairi, perwakilan dari kelompok 7. Bila ada kekurangan kami atau kesalahan kami, mohon dikiranya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Making up for teenage crime.